Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Miss Rati. Nah, kali ini kita ada pembahasan tentang pengisian DRH, daftar riwayat hidup. Bapak Ibu guru bisa lihat di sini ya. Ini ada petunjuk teknisnya dari BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nih, buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CASN 2021. Yang pertama di sini Anda harus login pendaftaran SSCASN dengan nick dan password. Itu seperti biasa ya kalau kita mau buka akun kita masing-masing. Lalu dilanjutkan di sini dengan klik tombol di bawah ini ya atau tidak akan mengisi DRH. Kalau Anda akan mengundurkan diri sebagai CASN, maka di sini choose file untuk mengunduh file pengunduran diri gitu ya. Nah, nanti bisa diuploadkan kembali. Tapi kalau misalnya tidak, bisa langsung. Nah, di sini ada peringatan setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka status kelulusan Anda dibatalkan dan Anda tidak bisa lanjut ke tahap pemberkasan CASN-nya. Selanjutnya di sini untuk pengisian DRH, langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon PNS. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan-keterangan yang lainnya. Nah, di sini ya, nih pengisian perorangan. Silakan diisi hobi dan sebagainya. Setelah itu ada pendidikan. Di situ ada isian juga ya yang harus diisi. Pendidikan di dalam dan luar negeri, atau misalnya di sini harus diisi juga kursus atau latihan di dalam dan luar negeri. Apabila ingin mengubah data di riwayat pendidikan, klik tombol ubah pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus. Kemudian silakan ubah data, setelah itu klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Jadi nanti ada ya, kalau misalnya mengubah data, silakan diubah kalau belum sesuai. Nah, ini pendidikan, contohnya ada tingkat pendidikan, jurusan, nama, sekolah, gelar, dan sebagainya. Di sini silahkan dilihat, nanti diklik tombol simpan kalau sudah selesai. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan yang lainnya yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Jadi harus pada saat kita melamar ya, kita bisa mengupload pendidikan kita gitu. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Kalau misalnya Anda Bapak Ibu guru pernah mengikuti kursus, silakan klik tombol tambah kursus di sini. Diisi sesuai dengan yang seharusnya diisi. Kalau tidak boleh di-skip saja gitu ya. Lanjut kita ke pekerjaan. Nah, ini yang ketiga, setelah perorangan dan pendidikan ada pekerjaan. Di dalam pekerjaan di sini boleh dilihat ada instansi, perusahaan, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, nomor SK, tanggal SK dan sebagainya. Diisi sesuai dengan yang sudah dialami ya. Ini adalah pekerjaannya. Nah, boleh dilihat nanti di sana kalau sudah selesai klik simpan, sudah selesai klik simpan. Kalau misalnya Bapak Ibu guru mempunyai penghargaan juga bisa di sini dicantumkan ya. Misalnya guru berprestasi, wah, ataupun yang lainnya bisa di sini dicantumkan ya. Yang selanjutnya adalah keluarga. Dari perorangan, pendidikan, pekerjaan, yang keempat adalah keluarga. Di sini boleh diisi data lengkap dari istri, suami, anak gitu ya, orang tua kandung, saudara kandung, bapak ibu mertua. Yang kelima ada organisasi. Di sini bisa dilihat tambahan organisasi, nama organisasi, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat pemimpin organisasi dan aksi. Nah, di sini boleh dilihat ya. Di sini bisa dilihat organisasi apa yang pernah diikuti, jabatannya apa, boleh disimpan di sana. Dan di sini juga ada keterangan lain-lain. Ada nomor surat, keterangan, catatan kepolisian, ini SKCK ya. Terus juga ada nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani, ini biasanya surat KIR dokter ya. Juga tanggalnya di sini dicantumkan, nama dokternya dicantumkan. Nama dokter tanpa gelar depan.
Nah, di sini surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Hanya nama dokter tanpa gelar, tapi di sini dicantumkan. Jadi nanti dicantumkannya tanpa gelar dokternya ya, seperti itu. Oke, lalu ada nomor surat keterangan bebas nafsa. Nah, tanggal surat, nama pejabat, penanda tangan, siapa, keterangan lain yang dianggap perlu. Keenam, ada unggah dokumen. Silakan cek dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data, dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH berwarna merah di cetak DRH perorangan, cetak DRH riwayat. Nah, ini adalah jenis dokumennya ya. Yang pertama ada file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2008 dan surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh instansi yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Di sini ada nanti surat pernyataannya di bawah ini ya. Jadi nanti tinggal diunduh dulu, lalu ditandatangan, lalu diupload kembali. File scan surat keterangan catatan kepolisian. Ini yang tadi surat SKCK itu juga di scan lalu nanti diunggah ke sini. Yang ketiga, file scan surat lamaran CASN ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Nah, surat lamarannya di sini nanti ditandatangan oleh kita, lalu di scan lagi dan di-upload lagi ke sini. File scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh di web SSCASN yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Jadi ini kita mengunduh dari akun kita daftar riwayat hidup yang sudah selesai, baru kita tanda tangan setelah dikasih materai dan nanti diupload kembali ke sini. Selanjutnya, file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila ada pengalaman kerja ya. Tentu saja biasanya didukung oleh instansi tertentu, pimpinan-pimpinan yang ada di salah satu instansi tertentu. File scan surat keterangan tidak mengonsumsi menggunakan narkoba, narkotika, rekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi kalau misalnya ini surat harus dikeluarkan dari rumah sakit umum daerah biasanya. Jadi silahkan rekan-rekan untuk melihat rumah sakit umumnya apa dan di mana, langsung minta ke sana gitu ya. Minta dicek, minta suratnya gitu. Sesuai dengan prosedur yang berlaku di sana. File scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, kalau ini surat keterangan sehat jasmani dan rohani, ini biasanya kita bisa minta lewat puskesmas ya, ataupun instansi-instansi mendukung lainnya. File scan ijazah asli. Ijazah penyetaraan dikti atau lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Seperti tadi dijelaskan di sana sebelumnya bahwa ijazahnya ketika kita melamar, bukan ijazah S2 kita atau ijazah lainnya gitu ya. Nah, lanjut yang terakhir ini file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Ukurannya maksimal 1000 KB. Jadi masing-masing ini ukurannya 1000 KB ya. Maksimal. Jadi kalau bisa tuh kurang dari 1000 KB. Nah, di sini rata-ratanya semua menggunakan format PDF. Jadi jangan JPEG. Jadi kalau JPEG nanti nggak masuk. Mengedit hasil scan masing-masing menggunakan format PDF gitu. Kalau ada yang harus digabung dulu, diedit dulu di Word, nanti bisa dikonversi ke PDF gitu ya. Nah, di sini ada ketentuan unggah dokumen, format berkas yang diterima PDF. Ukuran minimal setiap berkas adalah 1000 KB ya. Hindari memfoto berkas dengan kamera handphone. Sebaiknya berkas di-scan dengan scanner. Jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silahkan dikecilkan ke resolusi yang lebih kecil dan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik gitu.
Segala bentuk salah unggah atau unggah tertukar atau berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Anda dapat mengunggah ulang berkas, misalnya jika hasil tidak jelas atau terpotong sesuai keperluan sebelum mengakhiri tahap pemberkasan. Berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Peserta diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan. Untuk berkas daftar riwayat hidup, silakan unduh dari daftar riwayat hidup perorangan dan daftar riwayat hidup lainnya, lalu cetak dan tanda tangani. Kemudian unggah file scan semua lembar daftar riwayat hidup yang sudah digabungkan menjadi satu file PDF. Jadi nanti daftar riwayat hidupnya yang sudah di-scan itu disatukan. Ya, nanti caranya biasanya saya akan mengcopy dulu ke Word semuanya, lalu akan dikonversi ke PDF. Jadi mereka menjadi satu file gitu ya. Berikut merupakan cetakan DRH perorangan yang ditandai bintang adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta setelah DRH dicetak. Diisi dengan huruf kapital atau balok dan menggunakan tinta hitam. Nah, ini contohnya. Nih, yang ada tanda-tanda bintangnya, ini harus diisi menggunakan tulis tangan ya. Seperti itu. Nah, ini contoh cetakan DRH riwayat. Jadi DRH itu ada dua, ada DRH riwayat, juga ada DRH perorangan. Yang nantinya harus kita gabungkan menjadi satu file ya. Nah, ini contohnya. Nanti kalau yang sudah jadi, ini keterangan lain-lainnya nanti sudah terangkum di sini. Dan yang terakhir ini tanda tangan oleh CASN. DRH yang telah ditandatangan wajib diunggah dengan multi-page atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Sebelum Bapak Ibu Guru mengakhiri proses pengisian DRH, catatannya harus dipastikan dari semua dokumen itu sudah memenuhi dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai dokumennya tidak terbaca, jangan sampai dokumennya tertukar, jangan sampai dokumennya tidak bisa terupload. Jadi dipastikan semuanya, lihat kembali, dikoreksi kembali, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah, mungkin sekian dari saya informasinya untuk pengisian DRH daftar riwayat hidup pemberkasan P3K calon ASN 2021. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.